Untuk periode salur tahap 1 ini itu kita maksimalkan kepada pengembangan 3 standar, yaitu pengembangan standar proses, sarana dan prasarana, serta pengembangan implementasi dan sistem penilaian. Nah, karena tidak mengcover seluruh 8 standar, jadi sisanya telah di-cover oleh yayasan. Seperti itu. Perlu dijelaskan apa mboten nggih niki rinciannya? Perlu nggih. Untuk yang tahap 1 ini, di mana pengembangan standar prosesnya adalah sebesar Rp622.100 untuk pembelanjaan keperluan alat kantor dan pelaksanaan SPMB. Untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp1.982.800 untuk pengadaan buku teks utama dan pendamping peserta didik. Jadi untuk buku paket pendamping peserta didik untuk kelas 8 insya Allah sudah datang 80%. Kalau yang semester 1 ini peserta didik mungkin belum memiliki buku teks yang buku paket itu, nanti insya Allah yang kelas 8-nya 1 tahun akan punya satu-satu, ngeten nggih. Kemudian untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah Rp1.982.800. Nggih, itu tadi. Untuk media pembelajaran dan juga pemeliharaan peralatan sekolah. Untuk pengembangan dan implementasi sistem penilaian Rp400.000 untuk pencetakan sampul rapot. Nah, untuk salur tahap 2 itu untuk pengembangan standar prosesnya Rp501.500 untuk pencetakan LKPD interaktif, belanja keperluan alat kantor dan juga obat-obatan. Jadi selain siswa nanti akan mendapatkan buku paket pendamping utama, kemudian juga ada LKS untuk latihan soal dan juga ditambah tentang LKPD interaktif. Jadi LKPD ini merupakan kumpulan karya-karya dari Bapak Ibu guru seluruh pengampu mapel seperti itu. Selanjutnya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp600.000 untuk belanja alat lab. Namun ada tambahan uang dari yayasan terkait belanja alat lab ini. Jadi sudah ada bantuan dari yayasan sendiri nggih. Kemudian yang terakhir untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp5.883.600 untuk media pembelajaran, pemeliharaan peralatan sekolah, harddisk sekolah, pengadaan proyektor dan juga layar proyektor. Nah, tentunya karena kita merupakan sekolah yang baru berdiri, jadi untuk sarana prasarana dan juga untuk pengembangan standar-standar lainnya masih sangat perlu untuk peningkatan. Sehingga apabila mungkin ada saran atau mungkin usulan dari Bapak Ibu terkait sumber pendanaan lain selain dari ketiga sumber pendanaan SMP Islam Kiai Haji Ahmad Bajuri, kami persilahkan. Monggo, seperti itu. Baik Bapak Ibu, 4 materi yang kita bahas telah selesai disampaikan oleh pemateri. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin semuanya ada yang memiliki pertanyaan terkait dari pembahasan visi, misi, dan tujuan sekolah ataupun persiapan akreditasi sekolah, SPMB ataupun sumber pendanaan sekolah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu. Saya cuma ingin menambahkan sedikit mengenai sumber pendanaan sekolah yang pada intinya kami dalam hal dana itu masih kurang. Terus terang saja karena selama ini masih di backup oleh yayasan. Adapun BOS tadi yang sudah dipaparkan
Kalau kita itu bagi per tahunnya, kira-kira sangat minim sekali Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa dana BOS full untuk kegiatan lembaga SMP Islam Kiai Haji Ahmad Bajuri. Jadi tidak ada dari pihak yayasan, apalagi saya pribadi yang ngutak-ngatik. Karena di sini sudah ada tim tersendiri yang mengerjakan. Jadi insya Allah untuk masalah BOS aman nggih Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk selanjutnya pendanaan lain dari SPP itu juga kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang selevel, bahkan dibandingkan dengan Madrasah Ibtidaiyah Ma'dinul Ulum sendiri, masih sangat minim sekali Bapak Ibu. Padahal kegiatan-kegiatan kita tidak kalah jauh dengan SMP-SMP lain. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Sauki bahwa SPP kita hanya diminta Rp100.000. Itu besarnya sama dengan biaya pendidikan atau SPP dari Ma'dinul Ulum MI Ma'dinul Ulum sendiri. Nah, ini kita masih seperti itu. Makanya jadi mohon mungkin dari panjenengan-panjenengan bisa memberikan saran, pendapat, atau mungkin ada sumber-sumber lain yang bisa kami tindak lanjuti, monggo bisa diutarakan di sini. Atau misalnya tidak ada waktu, ya bisa di lain tempat dan waktu lagi. Terima kasih, demikian yang bisa saya tambahkan. Monggo, mungkin dari Bapak Komite ada pertanyaan atau saran? Mohon izin saran ini ya. Kebetulan saya dengan Pak Pengawas ngobrol-ngobrol dan kebetulan juga kita serumpun sama-sama asesor ya. Nah, beliau asesor pendidikan, saya asesor kesehatan. Clear ini, nah clear. Jadi saran saya Pak Kepala Sekolah dan jajarannya, mungkin nanti pertama paparan dari Bapak Pengawas, ya alhamdulillah Pak Kepala Sekolah ya dapat pengawas dan asesor, ini bener banget. Nah ini alhamdulillah ini enggak bayar ini kan asesornya. Kalau saya dibayar, kalau jangan bidan itu Pak Pri saya minta tolong Pak Pri ini benahi ini, saya di sana. Iya. Saya dibayar. Jadi ini alhamdulillah dan saya ini sebagai komite ya. Jadi saran untuk Pak Kepala Sekolah dan jajarannya untuk kegiatan ini didokumentasikan. Saya lirik tadi ada beberapa kegiatan yang disatukan. Kayak tadi paparan tentang administrasi manajemen keuangan. Itu paparan tentang itu dibuat paparan tersendiri. Jangan lupa filosofinya sama dengan Pak Asesor. Apa yang kita kerjakan kita tulis, apa yang kita tulis kita kerjakan. Itu ditulis nanti. Nah, kita masih untung enggak seperti kami itu hibrid, satu hari daring, luring, satu hari daring. Jangan bayangkan sulit kayak apa. Oke. Jadi itu nanti ditulis sebagai dokumentasi. Setahun itu tidak lama kalau edasi ya Pak Pengawas ya, tidak lama. Harus benar-benar extra engineer ini. Ya ekstra karena ini ya. Kedua, tadi saya mencermati visi misi panjenengan. Luar biasa dan bagus sekali. Menurut hemat saya dan saya kira dengan Pak Pengawas, kalau visi misi itu harus breakdown dari kepala dinas terkait. Contoh kalau kepala dinas kesehatan ya saya mengacu pada dinas kesehatan terkait ya dinas kesehatan. Visi bupati di breakdown dinas kesehatan kami breakdown. Nah, kemudian pengembangan di motonya. Jadi visi, misi dan moto. Moto itu nanti bisa jenengan tuangkan visi misi tadi yang jangan buat prolog yang